Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda pada hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 4 subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai pantun. Apakah pengertian dari pantun? Pantun adalah salah satu seni merangkai kata untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Apakah ciri-ciri pantun itu? Ciri-ciri pantun. Yang pertama, bersajak abe-abe. Coba perhatikan contoh pantun di bawah ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, bersajak abe-abe itu maksudnya pada akhir kalimat baris pertama dan suku kata terakhir pada baris ketiga harus sama. Apabila di baris pertama dia berakhiran kur, maka di baris ketiga harus berakhiran kur. Sama halnya pada baris kedua. Baris kedua berakhiran kit, maka pada baris keempat harus berakhiran kit. Ciri yang kedua adalah terdiri atas 4 baris dalam satu bait. 1, 2, 3, 4. Ciri yang ketiga yaitu setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Ber, ma, in, di, ta, man, de, ngan, akur. Itu memiliki 10 suku kata. Atau contoh di bawah ini. Ber, sa, ma, te, man, na, ik, jung, kat, jung, kit. Itu memiliki 11 suku kata. Ciri selanjutnya yaitu terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran terletak pada baris pertama dan baris kedua, sedangkan isi terletak pada baris ketiga dan baris keempat. Bagian isi berisi maksud atau pesan yang ingin disampaikan pembuat pantun. Perhatikan contoh berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah ajakan untuk meningkatkan rasa syukur dengan menjaga kesehatan agar tidak sakit. Penggolongan pantun. Berdasarkan isinya terdapat pantun jenaka, teka-teki, nasihat, dan kiasan. Berdasarkan usia dibedakan menjadi 3, yaitu pantun anak, orang muda, dan orang tua. Kita akan membahas jenis pantun berdasarkan usia. Yang pertama, pantun anak, berisi pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang, suka bermain, dan nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Contohnya, liburanku main ke Semarang, pulang membawa banyak kenangan. Hatiku ini sungguh senang melihat ayah pulang membawa jajan. Jenis yang kedua, pantun orang muda, berisi kehidupan masa muda seperti perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Contohnya, duduk melamun merangkai harapan, terdengar azan beranjak ambil wudhu, sudah lama tak bertemu teman, membuat hati menjadi rindu. Yang ketiga, pantun orang tua. Pantun orang tua berisi nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Contohnya, jalan-jalan bersama teman, ke pasar membeli mangga, perkuat iman dan tujuan agar kelak orang tua bangga.
Jenis pantun berdasarkan isi. Yang pertama, pantun nasihat. Pantun nasihat berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Contohnya, kakek simpan beras di lumbung, bisa dijual atau dimasak sendiri. Jadi anak rajinlah menabung agar kelak jadi pribadi mandiri. Yang kedua, pantun jenaka. Pantun jenaka berisi candaan yang membuat orang tertawa, sering digunakan sebagai permainan dan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. Contohnya, jalan-jalan dengan kakek ke sawah, panen sayuran padahal masih pagi. Siapa wanita tercantik di rumah? Ternyata nenek yang tak punya gigi lagi. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki berisi teka-teki dan digunakan dalam permainan balas pantun. Ciri pantun adalah terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Contoh, jalan-jalan membeli jamu, tak lupa juga beli biskuit selimut. Orang yang selalu menjagamu, siapakah orang tersebut? Yang keempat, pantun kiasan. Berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan yang lain. Pantun kiasan berisi pesan secara tersirat atau tersembunyi. Contohnya, pergi ke toko ingin membeli buku, namun ternyata tak sesuai angan. Sungguh senang hati kakakku melihat ayah membawa buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Untuk tugas pelajaran tema ini yaitu kerjakan Bu Pena halaman 25 muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Kerjakan di buku tulis. Pekerjaan difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.